Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung. Dan saya ucapkan buat yang baru melihat video ini atau baru melihat channel ini, saya ucapkan terima kasih ya. Dan salam kenal buat yang baru bergabung. Oke, kebetulan ini saya mau garap PGA merek Furion ya kalau nggak salah. Cuman ini pemiliknya itu ngirim dia PCB only ya. Dia kemarin kirim 6 unit kalau nggak salah, 6 unit ya. Cuman udah beres beberapa dan sisa di sini 4 unit, 4 PCB ya. Oke, dan ini yang udah saya garap 2 ya barusan. Ini belum saya bersihin, ini udah saya bersihin, cuman belum terlalu bersih ya, cuman baru saya lap dan saya coba nyala. Dan yang ini satunya belum saya cuci pun, fluk masih di mana-mana ya. Cuman ini udah bisa display, tinggal nanti ngetes normal atau enggaknya ya. Dan kebetulan ini masih ada satu yang kendalanya sama gitu, kerusakannya sama. Oke, jadi kondisinya PGA ini dia kedetek di kalau misalkan menggunakan display onboard dia kebaca di GPU Z kebaca, cuman ada yang error di bagian memori, kalau nggak salah memori 0 MB, dan intinya ada yang error gitu di GPU Z kalau menggunakan display onboard. Dan setelah saya lakukan pengecekan di bagian PGA-nya, bagian unitnya ya, saya cek kemarin dinyalakan itu dia tegangan di V-core muncul, di memori muncul, cuman di memori controller di sini dia nggak muncul tegangannya. Itu dari pas awal nyala ada 0,5 volt sampai drop habis ya, tegangannya hilang. Dan setelah saya lakukan pengecekan, dan ini sekalian tips juga buat kawan-kawan yang mau servis PGA ya, kita pentingnya kita wajib memiliki multitester ya, digital lebih bagus yang ada buzzernya. Dan kalaupun menggunakan yang analog bisa-bisa aja ya, sama aja. Oke, kita menggunakan mode buzzer ya seperti biasa, dan kita lakukan pengecekan di bagian power yang masuk ya, atau kelistrikan yang di awal masuk. Itu kita cek resistansinya itu ada short atau enggak ya. Cuman kalau misalkan PGA nya ini bisa nyala, kipas muter, PC bisa nyala walaupun nggak display, berarti kemungkinan konslet itu kecil. Cuman ada juga yang konsletnya nggak full gitu. Oke, kita cek di awal di sini tegangan dari slot PCIe ya. Kita untuk huruf hitam kita tempel di body seperti biasa, dan yang merah kita cari ke sini 12 volt sumbernya. Ini nggak short. Kita cek di bagian power dari sini, pin power ya. Sini kita cek sebentar. Ini, nah dia ada short ya, 20 Ohm. Cuman kalau dipasang dia masih bisa nyala. Kenapa? Karena ini menggunakan resistor, bukan menggunakan fuse ya. Oke, kita cek untuk fisik di sini ada resistor, di sini tuh ada sedikit kembung ya. Oke, kita cek dulu menggunakan mode resistor. Karena di sini kembung ya, ukur resistor. Ini masih 0 nilainya. Nah, ini nilainya 4,6. Kemungkinan besar di bagian MOSFET ini bermasalah. Dan di sini juga karena fisiknya agak aneh ya, agak kembung, ada kemungkinan rusak. Kita ukur juga resistansi, ini tegangan memori ya harusnya. Oke, kita ukur di sini berapa resistansi memori di 27 Ohm. Ini harusnya VRAM aman ya, nggak pernah kelihatan meternya, sorry. Kita ukur di sini di bagian memori 27 harusnya bagus. Dan kita ukur di bagian ini ya, memori controller. Oke, ini kebalik ya, gak masalah sih sebenarnya mode resistor ini gitu ya. Di sini 18 harusnya ini aman. Nah, cuman di sini ada ini apa ya, tantalum ya, ini rusak atau pecah. Nah iya, ini harus diganti, entah ini ke tindih gitu karena kemarin ngirimnya 6 PGA lebih bahkannya, sama heatsink sama fan juga. Oke, kita lepas dulu di sini ya karena tadi short, jadi kita lepas dulu di bagian resistor yang
dicurigai ya, apalagi ini fisiknya kembung dan ada konslet. Sebelum kita lepas ini, karena di sini ada kapasitor ya, ada elko, mau lepas ini menggunakan blower, kita lepas dulu untuk elko yang ini. Kalau ini agak jauh, ini juga agak jauh, biarin yang ini lepas dulu satu biar aman. Oke, ini untuk cara lepas elko untuk kapasitor sama seperti dulu saya buat video juga ya, lepas induktor, sama aja induktor atau elko sama cara melepasnya menggunakan solder dan juga blower ya. Oke, kita tunggu. Ini solder saya lupa nyalain juga ya, sama blower baru nyalain. Kita tunggu panas ya. Dan sambil nunggu panas saya juga mau jelasin ya, karena ada yang bertanya juga di komentar YouTube, kalau misalkan mau belajar gitu di servis PGA atau elektronik, belajarnya dari mana dulu. Kalau saya sendiri kita harus tahu dulu jalur-jalur ini ya. Kalau saya sendiri jalur-jalur kelistrikan lah intinya, kasarnya gitu, kayak tegangan. Misal ini PGA gitu, mau garap PGA, kita harus tahu di pin ini tuh apa aja sih yang masuk ke sini gitu, listrik berapa volt aja yang masuk. Terus dari pin power ini masuknya kemana aja gitu jalurnya. Kayak contohnya di sini di bagian slot PCIe, di sini power ada 12 volt, ada 3,3 volt gitu. Kayak ini saya lihat juga fisiknya agak jelek, yang ini cuman masih bagus ya, nggak short. Nanti kita cek lagi deh. Kita harus tahu 12 volt ini masuk kemana aja. Dan untuk tegangan pastinya kalau di PGA pasti ada induktor. Induktor itu seperti ini induktor, kita harus tahu tegangan ini berapa volt gitu, berapa volt keluarnya, sini berapa gitu. Cari, karena untuk PCB PGA ini beberapa lapis atau beberapa layer ya, jadi kita nggak bisa lihat langsung. Kayak ini di luar kelihatan jalur, ini di dalamnya juga ada lagi gitu, nggak kayak di PCB, mungkin PCB TV, kayak PCB lain ya yang skema simpel gitu. Kita pelajari dulu jalur-jalur, terus fungsi-fungsi dari komponen tersebut ya, dari rangkaian. Kalau saya belajarnya dari situ ya. Contohnya kayak IC power, kita pelajari IC power ini, seri ini gimana sih skematiknya gitu, belajar dari skematik IC power. Sebenarnya untuk skematik PGA nya sendiri buat saya nggak terlalu penting ya, apalagi kalau misalkan masih baru mau belajar. Kita jangan dulu langsung belajar, oh kita harus belajar skematik nih karena PGA ini harus ada skematik. Buat saya nggak terlalu penting ya. Sampai sekarang pun saya garap di PGA itu udah hampir berapa tahun ya, untuk di PGA sendiri khususnya kisaran 3 tahunan sih, belum lama ya. Saya sampai sekarang belum benar-benar niat gitu belajar skematik, malah kebanyakan garap PGA ya garapnya belajarnya di skematik komponennya gitu. Contohnya kayak di IC PWM, saya mendingan nyari dataset PWM nya gitu, skematik IC PWM, terus dataset PWM nya, daripada kita harus harus pelajarin skematik PGA yang sebesar ini ya. Menurut saya lebih rumit sih, cuman ya itu balik lagi sama sama teknisinya ya. Kalau misalkan suka ya lebih bagus gitu kalau tahu skematik. Cuman kalau kita hanya mau kerjanya lebih cepat, dan terutama buat yang baru mau belajar ya, yang baru mau belajar itu menurut saya jangan dulu belajar ke skematik gitu. Walaupun itu servis HP, laptop, skematik nomor terakhir aja gitu kalau misalkan baru mau belajar. Karena kita nggak perlu tahu juga keseluruhannya ini kemana gitu, ini kemana. Saya pun ini skema dari chipset ke VRAM itu saya nggak terlalu peduli gitu. Yang penting fungsi-fungsinya, terus jalur-jalur yang simple, yang sekiranya masuk akal dulu, yang simple lah gitu, masuk akal dalam artian kerusakan yang kemungkinan rusak gitu. Kayak di bagian power, di bagian memori. Kalau bagian power misalnya nggak display, kadang seperti ini ya, di jalur memori controller doang yang hilang bisa menyebabkan no display gitu. Jadi kalau dapat yang no display, kita cari dulu ukur tegangan semua gitu.
Dan untuk mengenai misal kita belajar di servis PGA, apa kita harus belajar juga kalau mau servis laptop atau laptop HP, servis HP gitu ya. Kalau misalkan belajarnya ya pasti ya, karena beda fisik juga dan beda skema juga. Dari VGA ke HP pasti beda, dari VGA ke laptop juga beda ya. Pastinya kita harus belajar. Cuman kalau kita udah tahu dasar-dasarnya atau cara kerja sistem elektronik ya dari komponen, sama aja ya, nggak terlalu, bukan belajar lagi tentang elektroniknya. Jadi kita cuma butuh belajar mengenai skema baru gitu. Kalau misal kita udah paham nih PGA, kita harus belajarnya di skema laptop ya, bukan dalam artian skema dataset skema laptop sepenuhnya gitu. Artinya dalam proses garapnya gitu, pengecekannya, oh ini tuh jalur kemana sih gitu, kita belajarnya di situ. Beda halnya dengan belajar di awal. Jadi ya lebih enak kita belajar di ininya ya, di sisi elektroniknya, jangan belajar buat servis PGA gitu. Karena ada juga yang bertanya ya sama saya, ini saya cerita sedikit. Ada yang bertanya kayak, "Bang, saya punya PGA nih seri A misalkan, kondisinya itu mati total, dan setelah saya ukur di tegangan di sini itu ada, di sini nggak ada gitu. Yang matinya apanya sih gitu?" Nah, menurut saya pertanyaan kayak yang mati apanya itu pertanyaan yang orang yang nggak mau bisa gitu, nggak mau belajar. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau misal di PGA ini nih ada yang bertanya gitu, orang yang servis PGA misal RX580 kondisi nggak display, setelah dia ukur gitu, udah belajar ukur, di sini misal ada, di sini ada, tapi di sini nggak ada, apanya yang harus diganti gitu. Kalaupun dikasih tahu misal MOSFET ini harus diganti, kita bisa benerin PGA ini, tapi walaupun dapat kasus yang sama di PGA lain, belum tentu yang rusak komponen tersebut gitu. Kalau kita bertanya atau belajar mencari kerusakan komponen tersebut gitu, bukan belajar dari kayak jalur, mungkin ya jalur belajar dari jalur-jalur, cari kerusakan sendiri gitu. Kayak kita ukur ya tadi, karena di sini short, balik lagi ke PGA ya, bahas soal PGA ini. Di sini tadi short ya 20 ohm, ini sekarang aman setelah dilepas. Nah, ini jalur dari PCIe, ini tuh jalur PCIe, ini resistor atau jembatan lah, ini jembatan untuk tegangan ke MOSFET bagian memori. Kita ukur di sini, setelah dilepas aman ya, nggak short, berarti resistor ini bagus dan jalur ke sini bagus. Oke, kita skip, kita pindah ke sini ya. Ini nggak kelihatan pula ya, apa kita menggunakan buzzer biar lebih enak ya kedengeran. Oke, di sini kita ukur, ini sini resistor yang dilepas 2 tadi, jembatan ke memory controller. Ini masuknya itu ke MOSFET, terus ke IC ini ya, IC, intinya tegangan ke ini ya, tegangan ke memory controller. Dan ini juga ada yang udah saya kerik nih kemarin, korosi, belum dipasang lagi ya resistornya. Oke, kita ukur. Nah, di sini short. Di tegangan masuknya itu 12 voltnya itu short. Jadi artinya resistor tadi ini mati ya, atau lemah. Kalaupun dinyalakan mungkin dia keluar asap walau sedikit. Dan setelah diukur tadi di sini di induktornya masih aman, resistansi sekitar 18 ya, 18 ohm. Jadi ini MOSFET yang kena. Kita lepas MOSFET ya, angkat MOSFET, dan nanti kita ukur MOSFET-nya apakah MOSFET-nya bener short gitu. Oke, dan untuk MOSFET ini serinya yang yang sebelah sana ini MDU 1511, yang sebelah sini MDU 1514. Yang dari 12 voltnya itu MOSFET seri MDU 1514. Jadi kita lepas satu aja MOSFET-nya, karena pasti yang short yang satu gitu, MDU 1514 nya yang short, yang dari 12 volt, karena dari 12 volt dia short ke chipset langsung. Oke, kita tunggu panas sedikit ya blowernya. Mudah-mudahan bisa nyala semua ya ini untuk ketiga PGA ini.
walaupun ini ada komponen yang belum saya pasang nih, saya lupa, malah yang saya videoin VGA yang ini gitu. Cuman ya kalau ini agak ribet ya untuk proses proses sampai nyala, mungkin saya skip aja gitu. Nanti saya tes untuk VGA yang satunya yang belum dibersihin. Intinya ini kerusakannya sama di area sini, cuman karena ada beberapa komponen dan jalur yang korosi gitu. Sebenarnya sama, ketiganya korosi, cuman yang ini lebih parah nih. Saya lupa nggak videoin yang satunya aja tadi gitu. Jadi nggak semua PGA itu walaupun kerusakannya sama di area sini, garapnya itu gampang ya, nggak semua gampang. Apalagi korosi itu ya mungkin buat yang udah biasa garap ya, entah itu PGA, laptop, gimana sih rasanya garap yang korosi gitu. Jadi walaupun kita bisa angkat komponennya, kita bersihin, dan ketika mau disolder itu susah, bener-bener susah gitu. Harus dibersihin dulu, dikerik lagi PCB-nya, terus disolder lagi pakai fluk lagi, terus dibersihin lagi gitu, biar benar-benar nempel sempurna gitu komponen itu. Karena kalau kita solder asal-asalan, asal nempel, kalau habis korosi dia nantinya nggak lama pasti korosi lagi gitu. Kayak ini saya udah lepas ya, saya taruh di sini aja. Dan ini berantakan juga, bekas garap, bekas nyopot belum saya buang-buangin yang mati juga. Kayak ini untuk multitester masih buzzer ya, mudah-mudahan kedengaran karena kehalang layarnya. Kayak kita ukur MOSFET ini yang dilepas. Nah, MOSFET ini bunyi, artinya MOSFET-nya mati yang MDU 1514. Sekarang kita ukur dari sini ya, tadi kan short dari ground, dari resistor ini ya, jembatan 12 volt kita ukur. Ya, sekarang hilang shortnya. Jadi kerusakan di MOSFET 1 dan resistor ini rusak. Ini kalau yang korosi karena emang saya bersihin ya. Kalaupun nggak dibersihin yang korosi, misal pun bisa nyala, kemungkinan besar nggak awet nanti PGA nya kalau nggak dibersihin. Oke, bentar saya lihat dulu, ini MDU 1514 kita pasang MOSFET yang baru ya, kita pasang. Dan karena di bawah juga ada tantalum yang pecah, jadi mungkin untuk PGA ini nggak selesai di video ini ya, biar saya pasin aja ya, nggak sampai 30 menit karena lumayan lama uploadnya dan editnya lumayan lama juga gitu. Nanti kita lanjut pas nyoba PGA yang udah digarap sebelumnya aja, karena ini agak lumayan gitu kalau di satu video sampai tuntas tuh nggak cukup 1 jam kadang-kadang gitu. Oke, halo kawan-kawan, ini kita lanjut ya untuk PGA nya. Ini setelah lumayan lama ya saya garap untuk PGA yang Furion RE580 yang 3 ekor ini ya, 3 unit. Dan ini yang terakhir yang paling lama sih karena di sini ada korosi ya. Ini entah kelihatan atau enggak, di sini tuh korosi. Nah, di sini korosi dan saya kerik jalurnya, saya solder ulang. Ada yang di jumper juga ya. Jadi ini belum saya bersihin, dan ini udah saya coba tadi nyala ya, alhamdulillah. Pertama itu udah masuk tegangan ke sini nggak short, tapi dia belum bisa display. Ternyata masih ada korosi ya di area IC ini. Oke, kita tes ya dari yang terakhir ini yang lumayan bandel ya. Ini sebentar saya nyalakan dulu PC-nya, set ini ya, matikan ininya dulu, matikan botnya dulu biar dia ke ini biar dia menyala sampai ke BIOS aja ya, biar nggak ke OS ya, ini malah error jadinya. Biar nggak kelamaan karena ini tanpa heatsink dan emang pemiliknya ngirimnya ke sini tanpa heatsink, jadi saya nanti paling untuk ngetes normal atau enggaknya pakai heatsink seadanya ya. Saya biasa pakai ini buat di load ringan-ringan ya. Saya ada kipas bikinan sendiri, jadi biar chipnya nggak overheat. Tapi untuk pengetesan ini paling tes sampai display ke BIOS aja yang 3 ini, biar di satu video gitu. Oke, ini kita tes, bismillah ya, mudah-mudahan nggak ada insiden nih. Tadi udah sempat nyala juga sebenarnya, saya tes. Ini agak keras ya soketnya.
Bismillah, kita nyalakan PC. Saya sambil pegang chipnya ya biar nggak overheat. Oke, ini udah display ya. Ini mungkin nggak kelihatan semua di layar, tapi yang penting nyala aja ya kelihatan. Nah itu ke BIOS. Oke, kita matikan. Jadi alhamdulillah yang 3 ini udah, cuman yang satunya karena yang sisa 4 ya, dari yang 6 ini sisa 4 di sini, yang satunya itu nggak di tag, dia no voltage ya, atau mati total, belum beres, entah ada jalur putus atau gimana gitu. Tegangan dari 1,8 volt belum keluar. Ini PGA kedua ya, ini yang digarap kedua, itu yang terakhir tadi. Oke, kita tes, nyalakan, bismillah. Jadi nanti untuk PGA nya tinggal saya bersihkan dan dikirim ke pemilik ya. Oke, ini display juga. Kita tunggu sampai masuk BIOS. Oke, masuk. Kita matikan. Tes yang ketiga ya. Jadi kenapa saya jarang bikin video satu PGA itu sampai jadi, karena begini ya, karena garap kadang satu PGA lagi sambil nunggu dingin garap PGA lain gitu. Jadi bukan sombong atau apa, emang lumayan lagi banyak untuk sekarang. Jadi kalau misalkan ada yang mau kirim mungkin untuk 2 minggu atau sebulan ini, saya belum bisa terima ya, soalnya lagi banyak banget. Ini pun garap kadang semalam tuh nggak satu PGA ya, ganti-gantian gitu garapnya. Oke, ini masuk juga yang ketiga. Misal ini habis ganti komponen, terus sambil nunggu dingin kita garap lagi, pegang lagi PGA yang lain gitu, ganti-ganti komponen lagi. Terus kalau udah sambil nunggu dingin yang ini terus dites, kalau udah nyala kita bersihkan gitu. Jadi nggak fokus sekali garap satu PGA sampai nyala, enggak ya kalau saya, ganti-gantian. Jadi kalau misalkan ada yang nanya berapa lama proses servisnya, nggak bisa ditentuin juga ya. Kalau misalkan PGA nya itu rewel ya, contohnya udah ganti komponen nih, yang short misalkan, yang short udah diganti tapi belum nyala. Kalau udah bener-bener berapa kali garap belum ketemu ya, biasanya saya antrikan. Jadi saya sistemnya pengantrian itu setelah pengecekan, dan setelah dicoba garap rumit saya antrikan. Nah untuk proses yang masuk, misal ada masuk hari ini 5 PGA, kita cek, entah kalau sempat di hari itu juga saya cek langsung konfirmasi, kalau nggak sempat ya mungkin hari berikutnya. Sampai untuk sekarang mungkin estimasi 2 hari atau sampai seminggu lah dari sejak datang sampai pengecekan ya, pengecekan kayak di tegangan terus fisik gitu. Itu proses garap nggak bisa ditentuin juga karena lumayan lagi banyak. Oke, jadi mungkin untuk videonya cukup sekian ya, mohon maaf jadi panjang, walaupun tadi yang di video cuma garap satu ya, yang bawah ini. Mudah-mudahan dari video ini ada sesuatu yang bermanfaat, bisa kawan-kawan ambil. Dan kalau misalkan ada salah-salah kata, tentunya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Makasih banyak intinya buat yang udah nonton, yang udah kirim PGA nya juga, makasih banyak. Semoga dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.